Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Inayah, nomor UKG 200159313337. Mahasiswa PPG Daljak kategori 1 gelombang 2, program studi Pendidikan Fisika LPTK Universitas Bengkulu. Saat ini saya bertugas di unit SMA Islam Al-Fajar Kota Bekasi sebagai guru mata pelajaran fisika. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan metode pembelajaran PJBL pada materi pemanasan global kelas 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Ini happy banget mau belajar fisika ya? Siap. Lapor, siswa kelas 11 IPA siap bikin pelajaran. Keterangan lengkap 25 siswa. Laksanakan. Siap, laksanakan. Sebelum mulai pelajaran, apa kita berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi keterangan dari ketua kelasnya lengkap ya. Coba misalkan cek dulu. Adiswa, sehat kamu? Alvarez? Hadir, Miss. Semangat ya. Miss. Abdul Hadi? Hadir. Ini kelas khusus sekali. Habis pelajaran apa sih? Oh iya, matematik. Oke, sebelum pelajaran fisika, biar kalian semuanya semangat, kita ice breaking dulu ya. Yes. Oke, siap. Semuanya berdiri, kita akan melakukan ice breakingnya. Joget. Itu adalah naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi. Keren. Apa sih efek rumah kaca? Oke, siapa namanya? Resi, Miss. Apa Rezi? Efek yang ditimbulkan dari gas rumah kaca yang menipiskan atmosfer. Oke, bagaimana jawabannya? Betul banget, Miss. Contoh gas rumah kaca bisa? Raffi Adinata? Kalau saya Miss ya, ada coba CFC sama C4. 3 ya? Sebenarnya masih banyak lagi. Oke, sip. Coba yang terakhir nih, gimana sih proses terjadinya pemanasan global? Ada yang tahu? Coba yang perempuan ya. Stop dulu, Pak. Oke. Itu
sehingga surat tanda bunyinya. Bagus, dia memberikan jawaban dengan definisinya sendiri. Oke, selanjutnya persepsi adalah, perhatikan gambar ini, pernah lihat ini? Apa ini? Objek ini? Ini dari sini kemudian jadi ini ya. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Yang ini? Keringan ya? Yang ini apa ini? Ini apa? Ini? SMC ya. Ini adalah salah satu yang fenomena alam yang sedang terjadi dan sudah terjadi dan bahkan terus-menerus akhirnya meningkat. Ini apa? Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan. Dan kedua, peserta didik dapat mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan lingkungan. Jadi tujuan harinya ada dua. Ini, oke, hal-hal yang bisa kalian pakai untuk searching meningkatkan literasi di dalam meningkatkan kompetensi. Kalian bisa cari di Google dengan kata kuncinya global warming, efek rumah kaca, pemanasan global, pembelajaran berbasis proyek, dan pembuatan. Sekarang kita akan membuat proyek. Kita pretest dulu ya. Namanya juga pretest ya. Nanti ada proses lagi kita cek apakah semuanya mendapatkan peningkatan pembelajaran. Kita mulai di pertama, di pertanyaan dasar. Masih ingat ini? Ini ada di koran Tempo. Judulnya adalah 2050 Jakarta Utara Tenggelam. Pernah baca? Kira-kira akan terwujud nggak ya? Ini 2023 atau 2050, kita 27 tahun lagi. Perhatikan, ini akan putar video bagaimana sebuah global warming itu berdampak sangat luar biasa pada dunia. Kalian perhatikan di sini. Temuan-temuan terbaru di bidang kesehatan membuat manusia bisa memperpanjang angka harapan hidupnya lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Tetapi, pemahaman ini mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang menghantui kita di abad ke-21. Pemanasan global diketahui membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan mereka untuk beradaptasi, termasuk terumbu karang air hangat, hutan tropis, hingga kondisi lingkungan di pegunungan dingin dan kutub. Akan tetapi, perubahan iklim membawa masalah kesehatan bagi manusia. Laporan itu menuliskan konsekuensi yang kita tanggung jika kita gagal mengambil tindakan akan parah dan memperburuk ketidakadilan sosial. Akan ada banyak kemiskinan yang timbul akibat perubahan iklim. Tugas pemerintah adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar meminimalisasi dampak pada manusia, sambil membuat rancangan jangka panjang pada pengurangan emisi. Mempersiapkan perubahan iklim bukan hanya soal membangun tembok laut atau sistem irigasi. Kebanyakan proyek untuk adaptasi dengan masa depan saat ini justru berskala kecil, terfragmentasi, dan hanya berfokus pada jangka pendek. Dari video pembelajaran tadi terlihat bahwa pemanasan global ternyata efeknya ada di kesehatan banyak
bermunculan penyakit seperti malaria dan DBD meningkat, krisis pangan, gagal panen. Pada di awal kita hanya menyebutkan banjir, tetapi ternyata dampak lingkungannya adalah lebih dahsyat dari sekedar banjir, ada jangka panjang. Nah, kita lihat nih apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar. Kemudian kita sintak kedua tentang petani mendasar. Dari video tadi, kira-kira kita sebagai pelajar, produk teknologi apa sih yang bisa kita gunakan untuk upaya melakukan kampanye sebagai bentuk upaya pencegahan global warming? Apa ada yang ide? Nah, dalam rangka upaya pengurangan pemanasan global. Wih, dari sini, saya dulu apa? Membuat video TikTok tentang pencegahan global warming nih. Keren. Ini. Membuat iklan layanan masyarakat nih tentang global warming. Oke, ini. Buat poster buat global warming. Poster apa lagi? Yang tadi langsung dari jawab. Oh, dari jawab apa? Nah, hari ini kita akan buat apa sih? Kita akan membuat video tentang role playing. Kalian akan bermain peran bagaimana role playingnya yang terjadi di masyarakat. Ya, kita akan membuat sebuah role playing. Apa yang harus dilakukan? Kita harus merencanakan produk. Kita ketiga Pak. Desain perencanaan produk. Yang kita akan desain adalah sebuah drama pendek yang akan kalian gunakan untuk mengkampanyekan drama ini. Drama yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang sering orang tidak sadar bahwa perbuatan tersebut dapat meningkatkan global warming. Ya, ini kita akan membuat produknya. Sekarang penentuan kelompok. Kelompoknya sudah ditentukan, ada 4. Ya, bagi kelompoknya di sini ada 4 saja. Nah, di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian langsung bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan langsung berkumpul dengan kelompok karbon. Kelas kelompok karbon. gas metana kelompok 1. Kemudian kelompok 2, nanti ketua kelompoknya kesini ya. Kelompok kedua CFC, silakan ketua kelompoknya. Oke, teman-teman, tadi sudah dibagikan judul jenis gas rumah kaca setiap kelompok. Sekarang kalian membagi job desk-nya masing-masing anggota kelompok, kemudian prosedur yang akan kalian gunakan dalam menyelesaikan proyek di dalam LKPD. Nah, perhatikan, sekarang buka LKPD-nya, sudah share di Google Classroom-nya masing-masing. Ya, di kelas 11 IPA kalian buka. Ya, ayo. Nah, oke. Ada alur LKPD, LKPD-nya dibuka. Ada di situ modulnya, buka, pelajari materi modulnya yang sudah ditaruh di GCR juga. Di situ sudah dengan kelompoknya. Oke. Sekarang kita
dialognya, kapan berlatih, kemudian kapan eksekusi untuk pemaparan atau presentasinya. Silakan dengan anggota kelompoknya berdiskusi, langsung berbagi gas yang masing-masing. Gas CFC itu bahayanya apa, dia sumber polutannya dari mana, mitigasinya bagaimana, itu dicari ya. Yang dicari tentang apa itu gasnya, dari mana, dia sumbernya dari mana, kemudian mitigasinya bisa kita lakukan atau pemerintah sudah lakukan, itu bagaimana, kemudian langsung berdiskusi proyeknya seperti apa ya. Nah, nanti presentasi masing-masing kelompok 30 menit ya, 30 menit masing-masing kelompok, jadi presentasi semuanya. Setiap kelompok berarti kurang lebih berapa itu? 7 menit ya. Ya, jadi bikin drama yang kurang maksimal 7 menit. 5 menit boleh nggak? Boleh. Ya, bikin dramanya untuk role-play-nya adalah di kelompok 1 gas rumah kacanya apa? Metanami. Coba sumber yang sudah dicari. Selain ini? Lagi kamu? Nanti dari bacaan ini kalian review bahaya gas metana itu apa ya, dicatat. Kemudian 2 sampai yang Oke, coba hasil catat karyanya. Ada lagi sengaja nih? Dampak negatif penggunaan gas. Oke, ini tadi sumbernya dampak negatif. Silakan kalian berbagi tugas dan peran. Siapa yang akan menjelaskan pesan di saya, info bahayanya CFC dan upaya mitigasinya harus disampaikan. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Satu dulu saya cek 2 ya. Ya ada. Oleh dari itu kita menjauhkan gitu. Apa nih? Kayaknya apa berarti? Kelompok 1 sudah punya perannya masing-masing. Sudah, Miss. Ini sebagai apa? Sebagai teknik, Miss. Oh, oke, penyuluh. Saya pertanyaannya ini. Intinya bahaya sama upayanya harus disampaikan. Oke, harus. Ketemu berbagi perannya, ceritanya tentang apa ini? CFC, skenario-nya bagaimana? Nanti saya minta anak. Aku sebagai apa? Saya sebagai ibu. Oke, kejadiannya di rumah nih. Oke, Jadi tentang apa? nanti anak saya nyalain AC di kamar, tapi orangnya nggak di kamar. Jadi maksudnya disuruh matiin kalau nggak ada orang di kamar gitu. Oh, gitu. Jadi penggunaan AC yang bijak ya. Oke, lanjutkan. Nah, Jadi adanya dia cerita dia minta motor baru, terus ditentang sama orang tuanya, terus kakaknya dengar, terus dia juga terus ngasih kayak ya sebenarnya nggak usah beli motor banyak gitu. Terus nanti ada yang bilang dia sakit kepala, terus ngirup asap, terus dia pergi, terus habis itu mereka lanjut ke kamar lagi, terus ternyata dari tadi ada orangnya yang dengerin, terus dia ini apa? Dia ngasih tahu bahaya-bahayanya. oh, jadi ini keluarganya lagi minta beliin motor. Iya. Oke, padahal motor udah banyak. Oke. Ini kelompok 3 ya? Oke, sudah dapat skenario-nya? Oke, tentang apa di sini?
Pabrik. Oh, ceritanya punya pabrik. Iya, mau beli lagi. Mau bikin lagi. Iya, mesin. Oke. Mesinnya super baru. Oh, ini anaknya dia kena asma. Oke. Oh, ceritanya ini jutawan ya. Oke, pabriknya banyak. Dia kena tegur pemerintah karena pabriknya tidak standar. Akhirnya dia beli FGD. Oke. Nanti bagi peran upaya bahayanya harus disampaikan dengan jelas. Siap ya? Menjelaskan tentang bahayanya CH4 atau metana di dalam gas rumah kaca, yaitu yang berkontribusi ke pemanasan global. Jadi itu salah satu bahayanya adalah CH4 dapat mengurangi kadar oksigen hingga 12%. Itu bahayanya. Dan dari salah satu cara kita itu mengeluarkan gas metana ini, salah satu adalah kita tadi menanamkan bibit-bibit yang emisi tinggi seperti cisadane dan lain-lain. Nah, untuk kita bisa mengurangi efek tersebut, kita tuh bisa menggunakan yang namanya pupuk organik matang. Kalau misalnya kita menggunakan pupuk anorganik itu biasanya mereka mengeluarkan lebih banyak. Jadi kita ganti dengan pupuk organik yang sudah matang. Lalu yang kedua adalah pemupukan nitrogen yang mengandung sulfur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bisa juga mengganti bibit-bibit yang tadi tinggi akan emisinya menggunakan bibit-bibit yang bisa rendah. Salah satu adalah cikerang, cisantana, bukan ataupun balian. Cianjur juga boleh. Kan penampilan dari kelompok 1. Nih kamu tolong nih ya, kamu tolong nih tanamnya kemarin Oe udah beli di Naura, oke tolong. Waduh Pak, ini kan bibit cisadane Pak. Bapak tahu nggak ini bibit apa? Ah nggak tahu tuh tadi beli Naura. Ini bibit emisi tinggi Pak. Waduh, Ini nih mengandung namanya CH4 atau metana Pak. itu maksudnya apa itu? CH4 atau metana itu kan berkontribusi di namanya tuh gas rumah kaca atau global warming Pak. Jadi itu ini bisa mengakibatkan kita tuh kehilangan oksigen sampai 90% Pak. Ayah, aduh, lu orang telepon Allah. Halo, sini. Aduh, Iya, kenapa? lu orang bohongin gue. Ini coba jelasin. Apa? Yang ini bibit berbahaya Bu. Ini emisinya tinggi, mengandung CH4. Iya, Pak. Iya. Oh. Iya, terus gimana gue? Baik teman-teman semua, salah satu gas yang membahayakan kita yaitu gas rumah kaca, salah satunya SO2 ya. Jadi SO2 itu atau sulfur dioksida itu adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran fosil yang mengandung sulfur guys. Nah jadi kita punya solusinya. Solusinya itu adalah FGD atau flue gas desulfurization. Nah jadi itu gunanya apa guys? Jadi dia tuh ngehandle sulfur-sulfur yang keluar dengan menggunakan air laut sebagai bahan bakunya guys, seperti itu. Kami bentar lagi kok. Iya lu kenapa deh? Jangan kamu asma lagi ya? Coba ambil keluarnya. Emang kalian tuh habis dari mana sih? Keluarnya sampai kayak gini? Kemarin kita habis dari pabrik baru papi nih. Papi? Oh ya pasti pabriknya belum standar ya mesinnya. Iya Mi, maaf soalnya Papi mau menghemat biaya mesin. Ya tapi nggak gitu juga, Papi. Kita tuh harus mikir kesehatan kerja sama pabriknya juga. Iya, Papi coba tanya ke teman Papi sih, Papi dulu ya. Halo, jadi gini bro. Gimana bro? Ayo bos, gimana bos? Jadi ini pabriknya pembakaran masih gas nih bro. Apakah ada info buat biar sehat itu gimana tuh? Oh jadi gini bos, jadi lu punya pabrik tuh mungkin ini ya masih ada sulfur-sulfurnya ya. Nah jadi tuh biasanya tuh orang pabrik pemula itu sulfurnya kalau pembakaran itu masih ada sulfur dioksidanya bro. Jadi sulfur dioksida itu bisa bikin penyakit-penyakit pernapasan. Nah jadi gue punya solusinya nih bro. Ini gue ada mesin Jerman punya. Jadi dia punya mesin itu namanya FGD atau sorry bro, lupa bro, mesin baru soalnya. Flue gas desulfurization. Nah, itu dia
produk bagus bro, itu bisa ngehandle apa, ngehandle buat sulfur-sulfuran terbang itu bro, yang bisa bikin penyakit. Oh gitu ya. Yaudah gue pesen MGD-nya 1 buat pabrik gue. Oh boleh bro, aman bro, besok langsung dikirim bro. Oke aman, sip. Tapi udah pesen MGD yang buat pabrik. Ya aman. Gitu dong, Pi. Kan pabrik kita sekarang jadi aman. Gak bikin kita sakit lagi. Kasihan kan dia punya asma. Sudah bisa ya. Lagi buat apaan? Di lo punya motor. Tapi kalau teman aku punya motor punya. Motoran mau. Gimana ngomong apa nih? Ini loh, ada kamu masa mau minta motor lagi? Apa yang mau beli motor lagi? Orang udah punya motor, udah punya mobil 1. Karena aku punya motor sendiri. Jadi itu sendiri ya? Salam. Kenapa lu kok pucat? Kenapa lu pusing kayak dari ngirup asap deh? Tuh, adik lu mau minta motor lagi. Adik lu juga deh, gue bagi kan? Walaupun bapak kamu sama ibu kamu itu kaya, tapi cuma mereka tuh mikirin dampak negatifnya juga. Tahu gak sih? Hah? Ngomong. Kamu tahu gak sih dampak dari penggunaan banyaknya motor atau mobil itu tahu sih? Tahu. Nih, tadi ada berita katanya di berita itu dampak dari kegedean atau kelebihan cewek gua itu satu sakit kepala. Contoh kayak si kakak lihat tadi barusan sakit kan kepalanya, terus sesak nafas. Mau nggak kamu? Habis itu apalagi pusing bisa. Jangan kamu deh. Kamu tega emang lihat orang-orang di sekitar kamu kena polisi gitu gara-gara motor, kamu itu Kena polisi. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4 sudah menampilkan role playing-nya dengan keren banget. Kita beri tepuk untuk ternyata bentuk ketidakseimbangan yang kita temui dalam sehari-hari kita bisa menjadi pencetus pemanasan global warming. Tadi kelompok 1 pencetusnya karena apa ya? Kelompok 1 itu tadi? Nah, dari pertanian, dari sektor pertanian bisa meningkatkan emisi gas. Kelompok 2 dari AC ya, yang tiap hari kita pakai meningkatkan emisi gas. Kelompok 3 dari pabrik yang tidak berstandar. Kelompok 4 dari transportasi yang tiap hari kita gunakan. Jadi setelah informasi yang kita dapatkan, marilah kita gunakan alat ini dengan bijak. Jangan sampai kita menjadi sumbangsi dari pemanasan global. Pembuangan sampah ternyata bisa memberikan efek global warming. Penebangan hutan meningkatkan CO2. Pertanian dari pupuknya ketika terjadi penguapan ternyata memberikan dampak dalam pemanasan global dalam peningkatan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, karena banyaknya gas rumah kaca yang kemudian meningkatkan suhu rata-rata bumi, maka dunia membuat sebuah kesepakatan ada 2, Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Protokol Montreal ini membahas tentang kebijakan penggunaan CFC. CFC ada beberapa tipe tertentu yang diperbolehkan dalam penggunaan di AC maupun di lemari pendingin atau kulkas. Kemudian Protokol Kyoto tentang perubahan iklim mengurangi emisi pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca. Jadi seluruh negara harus membuat kebijakan yang mengurangi emisi gas rumah kaca. Termasuk tadi kelompok siapa ya yang 3-in-1 atau one. Nah, itu artinya adalah satu mobil di suatu jalan luas, jalan tertentu di ibu kota, satu mobil harus diisi minimal 3 orang. Kalau tidak 3 orang maka nggak boleh melewati jalan itu karena untuk mengurangi penggunaan kendaraan. Dari yang sudah kita lakukan, kira-kira nih
upaya apa yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar untuk mengurangi pemanasan global warming sebagai pelajar? Ada yang bisa memberikan dari baris ini? Oke, Alfaret. Matiin AC kalau pagi-pagi di sekolah Miss. Pagi-pagi apa sore? Pagi sore pokoknya sampai malam baru dengan AC. Oke, sip. Oke, ada lagi? Ya, Aiman. Misalnya kita tuh mau berpergian dari dekat nih Miss, kita nggak usah naik motor Miss. Mungkin alternatifnya kita bisa naik sepeda. Naik sepeda. Atau nggak jalan kaki aja sekalian. Sehat ya? Ya. Ada lagi yang lainnya? Bagus nih, bisa kita lakukan. Yang tadi pengen beli motor P2 ya. Jadi bisa kita mengganti motornya dengan motor? Bisa. Itu yang bisa kita lakukan sebagai pelajar, minimal kita ada upaya. Nah, sekarang kita mau refleksi nih. Coba dari pembelajaran tadi, Misalnya akan refleksi kalian dulu, nanti kalian bisa refleksi satu sama lain. Tadi ada yang bermain perannya sangat bagus, memberikan informasi, tapi kerjasama di dalam timnya masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, ketika kita melakukan sesuatu harus dilakukan dengan maksimal. Jangan lalu kemudian tambahkan lagi literasinya sehingga info yang disampaikan dalam rangka kampanye pemanasan global akan lebih banyak sehingga orang akan lebih aware terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu refleksi dari Bisnaya. Sekarang coba Bisnaya mau tahu setelah kalian mempelajari hari ini refleksi kalian terhadap diri kalian apa? Coba bagiannya Putri Melati. Bisa mengurangi pakai kendaraan seperti sepeda. Oke. Bisa sering berjalan kaki. Terus mengurangi transportasi yang bisa menimbulkan polusi udara. Bagus ya. Selanjutnya kita akan melakukan post test. Kodenya 547228. 547. Oke, teman-teman, postnya sudah selesai. Sekarang kita saatnya melakukan evaluasi ya. Kodenya silakan 883416.
Yang lainnya jangan berkecil hati. Sudah di pengunjung nih kegiatan kita hari ini. Dari awal tujuan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran kita dengan hasil yang kita peroleh hari ini sesuai tidak? Kampanye yang akan kita gunakan dengan produk yang hasil kalian sudah sesuai? Ya. Adakah sehat bijak hari ini? Pelajari alam, cintai alam, berdekatlah dengan alam karena alam tidak akan pernah mengecewakanmu. Jaga bumi dan dia akan menjagamu. Kita bersama. Kehadirannya hari ini semoga kita selalu sehat dan minggu depan kita ketemu dengan pembelajaran yang berbeda. Tetap semangat. Miss tutup, datang ketua kelas untuk laporan penutup kembali. Siswa-siswa telah selesai menerima pelajaran. Bubarkan. Siap, bubarkan. Salam.